السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dengan mengucapkan amin, amin, dan amin 3 kali. Maka setelah selesai seperti itu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anf." Celaka seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, thumman salakh, kemudian keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril mengatakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, semoga Allah Azza wa Jalla kabulkan. Kemudian amin yang kedua dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anf, celaka seseorang. Dzukirtu indak, yang disebutkan namamu di sisinya, falam yusalli alaik, tapi dia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengucapkan amin. Dan amin yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan raghima anf, celaka seseorang, man adraka abawaihi indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah berusia lanjut tapi tidak bisa memasukkan dirinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Syahid dari bahasan kita adalah yang pertama, ketika malaikat Jibril mengatakan celaka seseorang yang masuk ke bulan Ramadan, selesai dari bulan Ramadan, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dengan keistimewaan Ramadan yang sangat luar biasa, dengan dahsyatnya dan keutamaan Ramadan yang sangat luar biasa banyaknya, orang ini bisa tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Pantaslah luar biasa orang ini celaka. Dan Rasul mengatakan amin, semoga Allah kabulkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut tidak mempersiapkan dirinya ketika dia ingin masuk ke bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan melakukan amal-amal yang sia-sia, bahkan melakukan amal-amal kedurhakaan kepada Allah, maksiat, dosa pada bulan Ramadan. Yang seharusnya subhanallah, Allah berikan training 1 bulan full untuk bisa beramal saleh. Allah berikan kemudahan seseorang untuk bisa beramal saleh 1 bulan. Dan Allah Azza wa Jalla berharap keluar dari Ramadan, la'allakum tattaqun, litaraji. Ada harapan di situ. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kok selesai Ramadan gak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik.
Para ulama mengatakan satu kaidah. Para ulama menyebutkan satu kaidah yang sangat luar biasa. Jangan pernah ada dalam diri kita masalah ibadah ini, ikhwan. Apa itu? Tukthirul imsas, tufqidul ihsas. Banyaknya interaksi itu biasanya akan mematikan kepekaan. Banyaknya interaksi biasanya akan mematikan sensitivitas. Pertama kali kita ngelihat Ka'bah, apa yang terjadi? Wah, luar biasa. Menangis, sedih, dan seterusnya. Kedua kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Turun sensitivitas itu. Ramadan, setiap tahun pasti akan melewati hidup kita. Selama Allah Azza wa Jalla masih berikan jatah usia kita di atas muka bumi ini. Berapa banyak kaum muslimin yang menjadikan Ramadan hanya sekedar seremonial keagamaan belaka dalam hidupnya. Kenapa saya katakan seremonial keagamaan? Berapa banyak ketika Ramadan semuanya jadi Islami, Masya Allah tuh. Ke masjid, puasa, sholat malam. Bahkan televisi yang tadinya nggak Islami bisa jadi Islami, luar biasa. Selesai Ramadan, selamat tinggal itu Islami semua tuh. Selamat tinggal ibadahnya, selamat tinggal puasanya, selamat tinggal Al-Qur'annya, selamat tinggal salat malamnya. Apakah ini yang diharapkan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya? Kalla thumma kalla. Training Ramadan harusnya menjadikan diri kita la'allakum tattaqun. Itu tujuan inti Ramadan, ya ikhwan. Kalau setelah Ramadan malah kita jauh dari Allah, malah na'udzubillah min dzalik, setelah Ramadan kembali kepada kedurhakaan kepada Allah, hati-hati. Bisa jadi termasuk orang-orang yang ternyata raghimaan, celaka seseorang. Ketika masuk Ramadan, selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka lihat diri kita masing-masing. Persiapan apa yang sudah kita siapkan, ikhwan? Apakah persiapan duniawi saja? Nggak ada persiapan ukhrawinya? Kalau seorang atlet ingin juara di salah satu olimpiade atau olimpiade dunia yang sangat luar biasa terkenal, dia ingin juara satu. Bagaimana latihannya? Apakah cuma 1-2 hari mungkin? Apakah mungkin 1-2 bulan? Latihannya bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru bisa juara satu di olimpiade. Tanda kutip Ramadan olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa pesertanya? Semua kaum muslimin di atas muka bumi ini yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kalau mereka lulus dari olimpiade Ramadan tersebut, mereka akan dapat medali ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin gak ada persiapan, ikhwan? Apakah mungkin tidak ada persiapan? Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Apa persiapan kita untuk menyambut 1 bulan yang sangat luar biasa agungnya ini? Maka para ulama menyebutkan perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah akan dosa-dosa kita. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Perbanyak puasa sunnah. Perbanyak sedekah. Perbanyak amal saleh dari sekarang. Bahkan dari bulan Rajab harusnya. Bahkan 6 bulan sebelumnya. Dan para ulama salaf terdahulu, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dimasukkan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Para ulama salaf terdahulu, mereka menanam benih, yaitu mempersiapkan, membiasakan amal saleh. Biasanya pada bulan Rajab sudah meningkatkan amal saleh. Dilanjutkan dengan Sya'ban, sehingga ketika Ramadan mereka sudah bisa menuai hasilnya. Dan itu dikatakan oleh para ulama. Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul Zara'. Bulan Rajab itu bulan menanam benih. Wa syahru Sya'ban syahru suqi zara'. Dan bulan Sya'ban bulan menyiram tanamannya. Wa syahru Ramadan syahru hasadi zara'. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Wa man lam yazra' fi Rajab. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab. Wa lam yasqi fi Sya'ban. Dia tidak menyiram tanaman di bulan Sya'ban. Fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Terus apa yang mau dia tuai hasilnya di bulan Ramadan, ikhwan? Lihat dari kita masing-masing. Seorang yang cerdas adalah seseorang yang mempersiapkan dirinya ketika mau masuk bulan ketaatan yang sangat luar biasa ini, ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani hadis ini, cerita dari seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bercerita
ada 2 orang dari suku Bani Bali. 2 orang bersaudara dari suku Bani Bali yang masuk ke kota Madinah. Kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Dan 2 orang ini tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Makanya menceritakan hadis ini adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bercerita, salah satu dari 2 orang ini giat luar biasa, rajin ibadahnya. Yang satunya biasa saja. Bahkan yang rajin dan giat ibadah ini sampai pergi ke medan jihad dan mati syahid di medan jihad. Dan orang yang kedua, saudaranya yang kedua, masih Allah berikan jatah usia 1 tahun setelahnya, baru setelah itu meninggal dunia. Maka satu malam, Talha bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya beliau melihat 2 orang bersaudara tersebut di depan pintu surga bersama dirinya. Kemudian tiba-tiba keluarlah 1 orang dari surga, mempersilahkan masuk ke dalam surga orang yang meninggalnya terakhir duluan. Berarti orang yang ibadahnya biasa saja. Kemudian keluar lagi orang tersebut mempersilahkan orang yang rajin ibadahnya bahkan mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Kemudian orang itu mengatakan kepada diriku, pulanglah engkau. Belum saatnya engkau masuk ke dalam sini. Kan Talha belum meninggal pada saat itu. Maka di pagi hari Talha bercerita kepada para sahabatnya mimpinya ini. Virallah mimpi Talha bin Ubaidillah di kota Madinah. Dan para sahabat terheran-heran, kok bisa? Orang yang terakhir meninggal masuk surganya lebih dulu. Padahal yang paling pertama meninggal lebih giat bahkan mati syahid di jalan Allah. Maka mimpi ini sampai ke telinga Nabi SAW. Ternyata Rasulullah SAW membenarkan mimpi tersebut. Para sahabat heran. Rasulullah SAW bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari mana kalian heran wahai para sahabatku? Ya Rasulullah SAW, orang yang pertama meninggal itu lebih rajin ibadahnya, bahkan mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang terakhir meninggal masih Allah berikan jatah usia 1 tahun setelahnya? Bala ya Rasulullah. Betul Rasulullah. Lihat 1 tahun ini merubah persepsi manusia. Ikhwan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa adraka Ramadan fasamahu. Orang tadi yang meninggal terakhir mendapatkan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Kemudian salat sekian dan sekian rakaat, sekian dan sekian kali sujud. Kita bisa mensujudkan kepala kita dalam 1 tahun ribuan kali kepada Allah. Bala ya Rasulullah, betul Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Perbedaan jarak antara kedua orang tersebut di dalam surga, antara langit dengan bumi bedanya. Allahu Akbar, 1 tahun ya kawan. Merubah persepsi manusia. Ini umur yang digunakan untuk amal saleh ya kawan. Pantaslah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyun nasi khair? Wahai Rasul SAW, siapa manusia yang paling terbaik? Maka Rasul menyebutkan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Allahu Akbar. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wa ayyi syai'in syarr? Dan siapa manusia yang paling terburuk wahai Rasul SAW? Maka Rasul SAW mengatakan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Orang yang pertama bertambah usianya, bertambah waktunya di atas muka bumi ini, bertambah pahalanya, maka menjadi orang terbaik. Orang yang kedua bertambah usianya, bertambah waktunya, bertambah dosanya. Karena dia isi waktunya dengan durhaka dan dosa kepada Allah. Bertambah buruk menjadi manusia terburuk. Lihat dari kita masing-masing. Ya, syahid dari bahasan kita dari cerita tersebut, dari hadis itu. Dia mendapatkan Ramadan. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Itu salah satu keutamaan yang disebutkan para ulama. Bagaimana dahsyatnya Ramadan. Allahu Akbar. Maka lihat diri kita sekali lagi ikhwan. Berapa tahun kita lewat Ramadan dalam diri kita? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Pertanyaan besar yang wajib kita temukan jawabannya di dunia ini. Apakah madrasah Ramadan tersebut telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak? Kalau jawabannya tidak menjadikan kita bertakwa, berarti Ramadan kita gagal itu. Na'udzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan antum sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke bulan Ramadan. Berikan keberkahan kita di dalam bulan Ramadan. Berikan kemudahan kita beramal saleh di Ramadan. Jauhkan amal-amal yang sia-sia apalagi durhaka pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral, 30 hari sholat tarawih, 1.000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.